Masih di Satu Menjadi Forum, Pak Anton, singkat saja, apa sebetulnya harapan yang paling konkret diinginkan dari dunia usaha supaya ekonomi Indonesia selamat? Pertama, harapan kami adalah demokrasi itu penting. Sebab kalau tanpa demokrasi, ekonomi juga terganggu, Pak Ramson. Kalau boleh usul kepada Dewan Pers, Pak, putar kembali film The Post. Bagaimana Jakarta Post, Kathy Graham, mengambil keputusan pada waktu Watergate. Watergate ya. Di dalam pecah, satu takut karena Nixon pendendam juga kan. Tapi singkat kata ada ketegasan sehingga pers itu bisa tegak lagi, Pak. Kedua, saya ingat almarhum Pak Hugeng itu idola saya, Pak, waktu saya masih anak-anak. Dia mengatakan sebagai pemimpin mesti punya 3 cermin. Cermin pertama anak buah. Dan menurut Pak Hugeng, cermin pertama itu biasa jelek, Pak Ramson. Karena semua ABS membuat Bapak senang. Kedua, sejarah, pengalaman masa lampau dari pendahulu saya, sukses dan gagalnya di mana. Ketiga, sahabat baik. Kami ini semua sebenarnya sahabat baik, memposisikan diri. Jadi sahabat baik tidak akan mencelakakan. Dikasih contoh Gerald Ford pada waktu presiden, dari time to time mengundang teman-teman yang tidak ada urusan dengan pemerintahan dan bisa mengkritik apa saja. Nah, disitulah Presiden Ford bisa mengambil keputusan yang jelas. Anton minta Presiden Prabowo. Kalau bisa Pak Prabowo, karena beginilah Pak Ramson bilang langsung lapor, tapi ketemu beliau kan tidak gampang. Nanti Pak Ramson akan nanti. Nah, ini yang kalau bisa ada tim yang di mana tempat kita mengadu, Pak. Nah, ini jadi ginilah, terlepas saya tidak membela Pak Luhut. Ya. Zaman Pak Luhut masih berperan, kalau kita ada masalah, bawa ke Pak Luhut, di situ ada Pak Luhut, Pak Seto dan lain-lain, langsung di-solve. Tapi kan kasualistis. Yang kita perlu ini secara once and for all. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan malam ini ada Pak Ramson, ya Pak Ramson bisa memposisikan diri seperti itu, Pak. Pak Ramson, Anda siap merespon ini atau memang mengatakan jangan-jangan sudah dikerjakan oleh Presiden ini? Ini hanya soal pintunya aja mungkin. Satu dulu. Singkat aja. Bahwa kunjungan Bapak Presiden Prabowo ke luar negeri itu jelas poinnya, jelas tujuannya, goalnya jelas. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu kombinasi dari variabel investasi, konsumsi rumah tangga, government expenditure, sama net export import. Investasi kan menaik. Dengan naik investasi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama 2026 itu 5,61%. Terus yang kedua mengenai cadangan devisa yang mempengaruhi terhadap nilai rupiah dengan diterapkan nanti strategi dana hasil ekspor, sehingga posisi cadangan devisa kita akan meningkat. Karena ini memang ada penurunan, Pak. Ya. Pak Ramson, kalau soal tempat mengadu itu gimana? Anda ini akan saya sampaikan. Gerindra, DPR, makanya ya, akan apa kira-kira? Satu sistem perlu. Saya akan sampaikan agar ada satu sistem untuk pengaduan hal-hal yang seperti tadi. Karena artinya visi Bapak Presiden Pak Prabowo luar biasa, artinya merayat, dan beliau juga melihat ke depan. Memang ya sama aja dengan Pak Anton kalau di perusahaan kan, kalau dibuat suatu keputusan, kalau udah agak besar birokrasinya kan kadang-kadang di tengah bisa nggak jalan. Ya kan, ini fair aja, itu manajemen. Tapi ada political will untuk perlu, iya, makanya perlu ada internal auditornya kan. Nah, jadi dicek, tapi lapor ke Pak Anton. Jadi memang akan saya sampaikan juga bahwa ada perlu satu tim khusus untuk itu. Terima kasih. Bung Manan, Anda melihat bahwa sebetulnya kritik dari ini sebagai Dewan Pers ya, melihat kritik atas semua persoalan dari media semua itu sudah dalam porsi yang pas atau sebenarnya kurang, cenderung karena Anda bilang seperti ada nuansa ketakutan, atau mungkin ada yang bilang kebablasan kalau kata teman-temannya Pak Ramson kan kebablasan. Tapi kan kalau melihat kritik dari luar terhadap media kan kita memang dianggap terlalu quiet ya, terlalu diam. Dan saya kira ini pas ada alasannya ya. Dengan ekonomi yang sulit seperti sekarang dan ketergantungan kepada iklan, terutama iklan pemerintah sangat besar, memang agak susah mengharapkan media berani mengkritik. Tapi saya kira yang harus juga diingat bahwa kalau media tidak berani mengkritik, dia kehilangan fungsi kontrol sosial, fungsi early warning sistemnya, dan itu begitu dia tidak melakukan itu, orang berpaling ke medsos. Dan begitu dia berpaling ke medsos, orang tidak punya trust ke media. Dan itu berbahaya juga bagi secara bisnis kan. Jadi ya berhentilah media itu jadi cheerleader lah. Kembali sebagai watchdog. Kembali sebagai watchdog.
Bung Usman, sebagai aktivis 98, bukan berharap akan seperti 98, tetapi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah segera supaya kejadian 98 tidak terulang? Yang paling sentral adalah perbaikan kualitas demokrasi kita. Saya setuju dengan Pak Anton tadi, demokrasi penting untuk semua pihak, termasuk untuk masyarakat ekonomi, masyarakat investor, memerlukan kualitas demokrasi yang berarti gitu. Ada beberapa area. Yang pertama, penghormatan hak asasi manusia. Kritik, kebebasan, berpendapat, berekspresi harus dihargai. Sebaiknya hentikanlah proses kriminalisasi terhadap akademisi, Ferry Amsari, Saiful Mujani, dan lain sebagainya gitu. Dan itu harus dimulai dari presiden? Harus dimulai dari presiden, dengan tidak lagi mengulangi pernyataan-pernyataan yang merendahkan peran dari para aktivis, para jurnalis, para akademisi yang kritis. Ada peribahasa di dalam kultur bahasa Indonesia, yaitu buruk rupa cermin dibelah gitu. Jadi kalau aktivis, jurnalis, media ini memberi semacam kritik, itu anggaplah cermin. Oh, ada yang tidak beres dengan ekonomi kita, dengan fiskal kita, oh dengan kualitas penegakan hukum kita, oh dengan aparat kita yang tidak netral, cenderung membela pejabat, cenderung membela pengusaha dan perusahaan. Ini harus dibenahi, bukan cerminnya yang dibelah gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah oposisi di parlemen yang tentu saja konstruktif. Saya kira tidak harus partai di luar pemerintah. Partai Gerindra sebenarnya juga punya kewajiban moral untuk memberi kritik. Kan tidak semua menteri dari Gerindra. Ada partai-partai lain yang bisa dikritik. Saling kritik itu menyehatkan kualitas demokrasi Indonesia. Sehingga investor juga melihat, masyarakat juga melihat bahwa oh ada kehidupan yang sehat, ada dinamika yang sehat gitu. Yang ketiga adalah memastikan pemilu ini, pemilu 2029 benar-benar fair. Karena pemilu yang terakhir untuk pertama kalinya indeks demokrasi dunia menempatkan pemilih Indonesia tidak lagi fair seperti yang pernah tahun 99 dan seterusnya. Nah, ini memerlukan perhatian, misalnya jagalah netralitas aparat. Jangan sampai sekarang ini ada perluasan peran militer. Ada pembentukan batalion teritorial pembangunan 100 batalion, bahkan rencananya sampai 750. Politik ya. Bisa kepentingan politik, bisa juga investor melihat loh, ini Indonesia negara demokrasi atau negara junta militer. Sehingga memerlukan peranan militer di mana-mana dalam sektor pengamanan perusahaan, pengamanan hutan, pengamanan sawit, sampai dengan pengamanan pengadilannya Nadiem. Itu kan saya kira bukan. Dan itu bisa dimulai dari otoritas presiden. Harus. Terima kasih Pak Anton, terima kasih Bung Usman, terima kasih Pak Ramson, terima kasih Bung Manan. Kekuatan penyeimbang masyarakat sipil mutlak diperlukan dalam mengawal jalannya sebuah pemerintahan. Pengawasan kritis dan sumbang saran atas kebijakan pemerintah adalah hak sekaligus tanggung jawab warga negara. Pemerintah harus membuka diri dan tidak represif terhadap kritik dan saran demi perbaikan bangsa. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur hanya bisa dicapai dengan pelibatan aktif semua komponen bangsa.